Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'da. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasil ila Imam Syekh Ali As-Sabuni rahimahullahu ta'ala qaddasallahu sirra wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahati madati karamati fid darin, amin. Sampai tasrih pada ayat tersebut bermakna irsalus syai', melepaskan sesuatu. Wa minhu, diantaranya adalah tasrihus sya'ri, menyisir rambut. Liyakhlusal ba'du minal ba'di, supaya terlepas sebahagiannya dari sebagian yang lain. Wa sarahal masyiyah, telah melepaskan ia seseorang akan hewan ternak. Sarraha artinya arsalaha litar'as-sarha, melepaskan ia seseorang akannya hewan ternak supaya memakan ia hewan ternak akan sarh. Sarh itu adalah syajarun lahu thamar, pohon yang baginya ada buah, itu disebut dengan sarh. Kemudian dijadikan bagi setiap irsal, kemudian dijadikan akan ia kalimat sarraha bagi setiap melepaskan pada padang rumput, pada tempat gembalaan. Arti dasarnya adalah sarrahal masyiyah, melepaskan hewan ternak supaya memakan tanaman yang ada buahnya. Kemudian makna itu diumumkan, setiap melepaskan hewan ternak ke tempat pengembalaan itu disebut dengan sarrah. Jadi sarrah itu makna melepaskan rambut dari rambut yang lain yang menyatu, itu disebut tasrih, menyisir rambut. Kalau laki-laki mungkin sulit menemukan kondisi itu, perempuan biasanya rambut itu menyatu, kalau nggak disisir seminggu atau sebulan baru ketemu sisir, itu bisa mungkin patah gigi sisir. Apalagi kalau rambut Indomie, itu kan tasrih, menyisir itu kan bahasa Arabnya tasrih. Apa makna tasrih? Melepaskan sebagian dan sebagian yang lain. Jadi tasrih itu mana melepaskan. Qala Raghib, pengarang kitab Qomus, wa tasrihu fit talaq musta'arun, kata-kata tasrih digunakan dalam talak itu adalah musta'ar, dipinjam dari tasrih ibil, melepaskan onta. Katolaki fi kaunihi, seperti talak. Di dalam keadaannya onta, di dalam keadaannya talak, itu dipinjam dari kata itlaqil ibil,
melepaskan unta. Jadi kata tasrih dalam talak itu isti'arah. Sebetulnya kata-kata tasrih tidak ada dalam cerai, cuman dipinjam. Terjadilah isti'arah bil kinayah. Kemudian pada kalimat fabalagna ajalahun, lalu mereka sampai akan masa iddah mereka, masa tempo mereka. Kalau sudah sampai kan nggak mungkin rujuk. Rujuk itu kan belum sampai. Maka maknanya adalah qarrabna inha al-iddah, telah hampir mereka akan habis masa iddah. Li'annahu ba'da inqida'il iddah la sultana lirajul 'alaiha. Karena sesungguhnya setelah habisnya iddah itu tidak ada kekuasaan bagi laki-laki atasnya wanita. Lalu kenapa dikatakan kata-kata sampai bisa dikatakan, kata-kata hampir sampai bisa dikatakan sampai? Karena orang Arab pernah berkata balaghul balad, dia telah sampai ke sebuah negeri. Idza syarafal wusula ilaiha, apabila dia hampir sampai kepadanya. Sebetulnya bukan Arab saja ini, orang Indonesia lebih lagi. Tunggu sebentar, saya hampir sampai. Nah, itu dibilang hampir sampai, itu dia baru berangkat. Tapi kalau dibilang sudah sampai, itu baru hampir sampai. Sama dengan orang Arab. Apabila ada sampai, dia bilang hampir sampai. Hampir sampai, dia gunakan bahasa sampai. Dan itu Quran juga menggunakan bahasa itu. Fa idza balagna ajalahunna fa balagna ajalahunna. Apabila mereka sudah sampai ke masa tempo mereka, maksudnya hampir sampai. Berkata Imam Syaukani, al-bulughu ila syai' maknanya adalah maknahul hakiki, makna hakikinya adalah wusulu ilaih, sampai ke sana. Itu makna yang sebenarnya. Wala yusta'malul bulugh bi makna muqarabah, dan tidak digunakan kata-kata sampai dengan makna hampir kecuali majaz. Jadi sesuatu yang belum sampai dikatakan sudah sampai, hampir sampai dikatakan sampai, ini penggunaan majaz. Li'ilaqatin, karena ada ilaqah atau alaqah hubungan, ma'al qarinati kama huna, bersama ada qarinah sebagaimana di sini. Karena antara sampai dan hampir sampai itu ada hubungan. Minimal dengan sebuah hadis mengatakan kullu atin beri. Nah, atau digunakan nama sesuatu, digunakan nama sesuatu kepada yang dia akan jadi sesuatu tersebut. Sesungguhnya wanita apabila dia keluar dari iddah, niscaya tidak kekal lagi bagi suami di atasnya oleh jalan. Itu qarinahnya. Jadi boleh menggunakan bahasa majaz kalau ada qarinahnya. Diraran artinya dengan maksud idrar, dengan tujuan merugikan, membahayakan, memudaratkan. Berkata Imam Kufal, ad-dirar dia adalah mudarrah, memudaratkan. Qala Allah Ta'ala, walladzina ittakhadhu masjidan dirara, orang-orang yang membuat mereka akan masjid yang memudaratkan. Dirar itu mana memudaratkan.
artinya liyudharul mu'minin, supaya bahwa memudaratkan mereka akan orang-orang beriman. Makna mudarrah adalah rujuk kepada isaratil adawah wa izalatil ulfa, kembali kepada mengutamakan permusuhan atau kembali kepada jejak permusuhan dan menghilangkan kasih sayang. Itu makna mudarrah. Duluhunna adal, takdiluhunna adlu, arti adlu adalah man'u, mencegah, tadyiku, menyusahkan atau menyempitkan. Dikatakan abdalal amru, artinya idza daqat alaika fihi hiyalu, apabila sempit di atas kamu padanya urusan oleh jalan keluar. Kalau enggak ada lagi jalan keluar atau sudah susah mencari jalan keluar, maka perkataan itu disebut dengan aqdalal amru. Urusan itu dikatakan aqdalal amru. Kemudian ada juga bahasa Arab menggunakan bahasa da'ul udhal, penyakit udhal. Maksudnya adalah syadidun asirul bur'i, penyakit berat yang susah sembuh. A'yal atibba, yang menyusahkan para dokter. Itu dikatakan da'un udhal, jadi penyakit yang menyusahkan. Wa kullu muskilin indal Arab fahuwa mu'dil, setiap perkara yang menyusahkan menurut orang Arab, maka dianya perkara disebut mu'dil. Di antaranya perkataan Imam Syafi'i radhiyallahu an, idzal mu'addilatu tasaddainani kusifat haqa'iquha bin nazri. Apabila perkara-perkara sulit mereka menghalang aku, niscaya dibuka hakikat-hakikatnya dengan nazar. Itu kata Imam Syafi'i. Kalau ada perkara-perkara sulit mengganggu pemikiran aku, maka hakikatnya akan terbuka dengan nazar. Jadi pentingnya nazar. Berkata Imam Azhari, aslul adal min qaulihim, asal kalimat adal itu dari perkataan mereka orang Arab, adalatin naqah atau udilatin naqah. Dikatakan kata-kata udilatin naqah idza nasyaba waladuha, apabila hampir keluar anaknya tapi tidak mudah keluarnya, itu namanya udilatin naqah, telah disusahkan akan unta. Begitu juga udilatin dajaja idza nasyaba baiduha, apabila hampir keluar telurnya tapi enggak keluar. Maksud ayat itu adalah fala tamna'uhunna minaz zawaji, maka jangan kalian larang akan mereka, mantan istri kalian, dari kawin, biman ardena, dengan orang-orang yang mereka mau, minal azwaji, dari suami-suami, ba'dam qida'i iddatihinna, setelah habis iddah mereka. Itu mana la ta'duluhunna. Azka lakum artinya anma wa anfa, lebih berkembang dan lebih bermanfaat. Dikatakan zakat zar'u, telah zakat oleh tanaman.
Arti zakah idza nama, apabila dia berkembang, bikasratin, dengan banyak, wa barakatin, dan keberkahan. Maka zakat itu artinya berkembang. Orang-orang zakat adalah orang-orang berkembang, orang-orang yang berkembang dengan berlimpah ruah hartanya atau dengan keberkahan. Adhar diambil dari kata toharo, maknanya tanazzuh anid danas, membersihkan diri dari daki, wa anil zunub, dari dosa, wal ma'asi, dan perbuatan maksiat. Jadi kata suci itu membersihkan diri dari daki, mandi, membersihkan diri dari dosa, taubat, membersihkan diri dari maksiat, menjaga pergaulan dan lingkungan. Makna ijmali, yaqulullahu ta'ala, ma makna, berfirman Allah Subhanahu wa taala maknanya sebagai berikut: al-azwajul mutallaqat, istri-istri yang sudah diceraikan, allawati, yang talaqahunna azwajuhunna, mentalak akan mereka oleh suami-suami mereka. Kenapa ditalak? Lisababi minal asbabi, karena satu sebab dari beberapa sebab. Ala haula, kewajiban di atas mereka, mereka istri, intidharu muddatin minaz zaman, menunggu pada satu masa dari zaman. Hiya, dianya masa adalah salah satu adhar, 3 kali suci, atau salah satu huyab, atau 3 kali haid, lima'rifati bara'atir rahmi, untuk memastikan kekosongan rahim. Nah, untuk memastikan kekosongan rahim, sehingga kalau dia kawin setelah itu, la takhtalitul ansab, tidak tercampur baurlah nasab. Tapi kalau pas diceraikan langsung kawin, lalu lahir anak, anaknya mirip dengan suami pertama, ini nggak jelas lagi siapa bapak anak ini. Nah, yang punya suami, yang punya istri si A, dia anak mirip sama suami yang dulu. Nah, supaya rahim itu pasti kosong, maka diberilah masa penangguhan selama 3 kali suci menurut mazhab Imam Syafi'i, 3 kali haid menurut mazhab Hanafi. Wa azwajuhunna ahaqqu bihinna, suami-suami mereka itu lebih berhak dengan mereka wanita yang sudah dicerai. Fir raj'ati, di dalam merujuknya, di dalam mengembalikan ke dalam ikatan pernikahan dengan cara mengucapkan raja'tu ilaiki, aku kembali lagi kepadamu, ketimbang ajanib, dinikahi oleh laki-laki yang lain. Idza lam tanqadi iddatuhunna, apabila belum habis iddah mereka. Nah, kalau sudah habis iddahnya, tentu milik bersama. Nah, suami, mantan suami dengan laki-laki lain, dia memiliki hak yang sama. Wa kana al-ghardu min hadhihi raja al-islah lal idrar, tujuan adalah tujuan dari ini rujuk kembali suami kepada istri yang sudah diceraikan, itu tujuannya memperbaiki, bukan memudaratkan. Walahunna min husni suhbah, bagi mereka istri-istri itu daripada husnul suhbah, bagusnya suhbah. Suhbah itu apa ya? Pertemanan. Nah, husnul suhbah, bagusnya suhbah, kebersamaan, wal usrah, dan pergaulan, bil ma'rufi, dengan cara ma'ruf,
ala azwajina, terhadap atau kewajiban ke atas suami-suami mereka. Mislul ladzi alaihinna, sama dengan sesuatu yang juga merupakan kewajiban terhadap mereka istri daripada taat dan patuh fima amarallah, pada perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, suami berkewajiban mempergauli secara baik, memperlakukan secara ma'ruf. Istri punya kewajiban taat dan patuh sesuai dengan perintah Allah. Walirijali alaihinna darajatul qawama wa infaq wa imrah wa ta'ah. Bagi laki-laki terhadap mereka istri itu ada derajat qawamah, bertanggung jawab, infak, menafkahi, imrah, melindungi atau memerintah, wa ta'ah, dan taat. Summa bayyana ta'ala, kemudian menjelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, anna talaqal ladzi tajuzu fi raj'a maratan, sesungguhnya talak yang masih boleh dengannya rujuk itu 2 kali. Kalau sudah talak 3 enggak boleh rujuk lagi. Fa in talaqaha salisa, jika menceraikan ia suami akannya istri talak yang ketiga, fala tahillu lahu, maka tidak halal ia istri baginya suami, sehingga menikah ia istri ba'dahu, setelahnya diceraikan suami talak 3, bizaujin akhar, dengan suami yang lainnya. Amma idza lam yakunit talaqu salasa, adapun apabila belum adalah talak itu 3, masih 1 atau 2, falahu ayyuraji'aha, maka boleh bagi suami tersebut bahwa rujuk ia akannya istri, ila, atau bahwa mengembalikan ia suami akannya istri. Kemana dikembalikan, kemana dirujuk? Ismati nikahihi, kepada ikatan perlindungan nikahnya suami. Fa imma ayyumsikaha bil ma'ruf, maka ada kala bahwa mempertahankan ia suami akannya istri secara ma'ruf. Fa yuhsinu mu'asyarataha, maka membaguskan ia suami akan mempergaulinya istri. Wasuhbataha, dan bersama dengannya istri. Wa imma ayyutalliqa sirohaha, bahwa melepaskan ia suami akan talinya istri. Kita tazawwaja, supaya bahwa menikah ia istri, biman tasya'u, dengan orang yang mau ia istri. La'allaha, semoganya istri, tas'adu bizawajis tsani, bergembira ia, bahagia ia dengan perkawinan yang kedua. Wa in yatafarraqa yughnillahu kullam min sa'ati, jika kedua-duanya bercerai, niscaya mencukupkan oleh Allah akan masing-masing dari keluasannya Allah. Wala yahillu wala yuhillullahu lakum ayyuhar rijal, dan tidak menghalalkan oleh Allah bagi kalian wahai para lelaki, anta khudhu, bahwa kalian ambil, mimma, sebahagian dari sesuatu, dafa'tum ilaihinna, yang sudah kalian berikan kepada mereka, minal muhur, daripada mahar-mahar, syai'an, akan apapun. Li'annakum qad istamta'tum bihinna, dikarenakan sesungguhnya kalian itu sungguh kalian telah istimta' dengan mereka. Illa, kecuali
idza khiftum su'al usra bainaz zawjain, jika kalian khawatir akan jeleknya pergaulan, akan jeleknya hubungan antara suami istri. Wa aratiz zawja an takhtali'a bin nuzul an mahriha, dan berkeinginan oleh istri bahwa melakukan khulu ia si istri dengan cara nuzul. Nuzul itu artinya melepaskan diri atau menyerahkan dari maharnya. Nuzul, turun dari maharnya, artinya tidak nuntut. Atau dengan menyerahkan sesuatu dari harta ke suaminya, hatta yutallikaha, sehingga menceraikan ia suami akannya istri. Falaisa hunaka junah, maka tidak ada di sana itu dosa min ahzil fida, dari mengambil tebusan. Jadi kalau istri yang minta cerai lalu memberikan uang, maka suami boleh saja mengambilnya. Allah. Alhamdulillah. Wassallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Summa bayyana ta'ala, kemudian menjelaskan ya Allah Subhanahu wa ta'ala, annahu, sesungguhnya, dhamir sya'ni, atau juga boleh kembali pada suami, idza talaqaha, apabila menceraikan ia suami akannya istri, salisa, talak yang ketiga, ba'da an raja'aha marratain, setelah bahwa rujuk ya suami kepadanya istri 2 kali, fala tahillu lahu, maka tidak halal ya istri bagi ya suami kecuali dengan menikah dengan suami lain. Ba'da ayyadhuqa usailataha, setelah bahwa merasakan ya suami lain akan madunya istri, wa tadhuqa usailatahu, dan merasakan ia istri akan madunya suami lain. Fa idza talaqaha az-zawj ats-tsani, apabila telah menceraikan akannya istri oleh suami yang kedua, fala ba'sa, maka tidak mengapa, ayya an ta'uda ila zawjihal awwal, bahwa kembali ia istri ke suaminya yang pertama. In kana sammatud dalail tadullu ala wafaq wa talaq, apabila ada sama aja ya, tidak boleh tak, sepertinya sama. In kana sama, jika ada di sana tanda-tanda yang menunjukkan kepada kesesuaian, wafaq wa talaqi, kerinduan mungkin. Summa amara ta'ala, kemudian memerintahkan ya Allah Subhanahu wa ta'ala ar-rijal, kalangan laki-laki, bil ihsan, dengan berbuat baik, fi muamalatil azwaj, di dalam bermuamalah dengan istri. Wa adama idrari bihinna, dan memerintahkan ya Allah akan tidak memudaratkan mereka, kama, sebagaimana memerintahkan ya Allah SWT akan para wali, aulia, wali-wali nikah maksud di sini, wali-wali wanita, bukan wali-wali Allah, bi alla yamna'u, dengan bahwa tidak menghalangi mereka para wali akan wanita daripada kembali ke suaminya. Nah, idza raghibat fil auda, apabila dia mau kembali,
apabila gemar dia istri untuk kembali, maka wali nggak usah ikut campur melarang. Jangan, kamu kan udah 2 kali diceraikan, udah talak 3, kemudian kamu udah nikah lagi dengan suami yang lain. Kalian nikah lagi, lalu menikah lagi dengan suami yang lain. Apakah kamu mau kembali kepadanya? Nah, jadi wali tidak boleh melarang anak perempuannya untuk kembali menikah dengan mantan suaminya, kalau memang anak perempuan tersebut bersemangat. La siyama, la siyama, terlebih-lebih idza salahatil ahwal, apabila sudah baik keadaan. Nah, sudah nampak wajah solehnya. Dulu menjudi, sekarang enggak lagi. Sudah sering ke masjid. Wa zaharat imaratun nadam, dan nampak tanda-tanda penyesalan atas suami istri tersebut. Fi istiqnafil hayah fadilah, untuk mengawali kehidupan yang memiliki kelebihan, wa aisyatil karimah, dan kehidupan yang mulia. Nah, yang wanita sudah mastura, setahun negeri jauh, yang suaminya sudah 7 bulan tiap sehari, bayangkan gitu. Itu bahasa mubalau. Pokoknya ada orang-orang mujahadah semuanya. Nah, kalau begitu wali nggak boleh lagi melarang. Nah, sababun nuzul, sebab turun ayat di atas. Pertama, diriwayatkan sesungguhnya masyarakat jahiliyah lam yakun indahum litolaki adadun, tidak ada bersama mereka bagi talak itu jumlah. Orang jahiliyah talaknya nggak pakai hitungan. Wa kana yutalliqu rajulu imra'atahu ma syaa min talaq, adalah dulu menceraikan oleh seorang laki-laki akan istrinya berapa dia mau dari talak. Fa idza kadat tahillu, apabila hampir ya istri itu halal, mau habis iddahnya, roja'ah, dia merujuk akannya. Jadi talaknya nggak berbatas, rujuknya ternyata ada, iddahnya ada. Fa'amidar rajulu, maka bersengaja oleh seseorang, limro'ati, bagi istrinya, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala laha, maka berkatalah si suami atau laki-laki kepadanya istri, la awiki, la awiki, aku tidak akan mengambil tempat kepadamu, artinya aku tidak akan menggaulimu. Wala ada uki tahilin, aku juga gak akan biarkan kamu halal. Aku jadikan istri, tidak, aku tinggalkan supaya habis iddah lalu halal bagi yang lain, tidak. Berkata wanita itu, kaif, bagaimana kamu tega berbuat seperti itu? Qala, berkatalah suaminya, utallikuki, aku akan ceraikan kamu. Fa idza dana mudiyu iddatiki raja'tuki, apabila hampir masa habis iddahmu, aku rujuk kamu. Pasyakat zalika lin-nabi, mengadu ia wanita akan hal demikian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena mereka punya tradisi talak mereka tidak ada batas. Lalu menurunkan oleh Allah, at-talaqu marratan, talak yang boleh rujuk cuma 2 kali saja. Fa imsakum bima'ruf, kalian tahan sebagai istri dengan cara baik, atau tasrihum bi ihsan, atau melepaskannya dengan cara baik.
Yang kedua, sabab nuzul dari ayat di atas adalah akhraja Ibnu Jarir an Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, telah mengeluarkan oleh Imam Ibnu Jarir daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, sesungguhnya Sayyidina Abdullah bin Abbas itu pernah berkata, kana rajulu yutalliqu imra'atahu, adalah seseorang dulu itu menceraikan ia akan istrinya, summa yuraji'uha qabla qida'i iddatiha, kemudian dia merujuk akannya istri sebelum habis masa iddahnya istri, summa yutalliquha, kemudian dia menceraikannya kembali, yaf'alu biha dzalik, melakukan ia suami dengannya istri akan demikian, yudaruha, memudaratkan ia akannya istri, wa yu'diluha, dan menghalangi ia akannya istri, menghalangi untuk tidak kawin dengan laki-laki lain. Maka Allah turunkan ayat berikut, wa idza talaqtumun nisaa. Yang ketiga, ayatnya kan banyak itu, at-talaqu marratan, itu sebab nuzulnya hadis. Yang kedua itu hadis mauquf kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas, itu ayat wa idza talaqtumun nisaa, ayat yang ke 4 dalam bahasan kita. Ayat keempat, at-talaqu marratan, itu ayat kedua. Yang ketiga, wa akhrajal Bukhari wa Tirmizi dari Sayyidina Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu, annahu zawaja, sesungguhnya Sayyidina Ma'qil bin Yasar telah mengawinkan ia akan saudari perempuannya, akan salah seorang dari kaum muslimin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakanat innahu makanat, ada ia saudari perempuan bersamanya laki-laki muslim, makanat, sesuatu yang ada ia, artinya pokoknya dia tinggal bersama suaminya. Summa talaqaha tatliqatan, kemudian menceraikan ia suami akan saudari perempuannya Sayyidina Ma'qil akan talak satu. Lam yuraji'ah, tidak merujuk ia suami akannya saudari perempuan sampai habis masa iddahnya. Fahawiyaha wa hawiyathu, lalu ingin ia laki-laki kepadanya mantan istri, dan ingin juga ia mantan istri kepadanya mantan suami. Summa khatabaha ma'al khutbah, kemudian melamar ia laki-laki tersebut akannya mantan istrinya, yaitu saudari Sayyidina Ma'qil bin Yasar, bersama khutbah. Khutbah itu juru bicara, dia nggak berani datang sendiri, ajak kawan. Maka berkata ia Sayyidina Ma'qil baginya laki-laki, ya luka, luka itu panggilan kesal itu, akramtuka biha, aku muliakan kamu dengan mengawinkan dia kepadamu, wazawwajtuka, aku kawinkan dia kepadamu, fatallaqtaha, lalu kamu ceraikan dia, wallahi la tarji'u ilaiki, la tarji'u ilaika abada, demi Allah dia saudari perempuanku tidak akan kembali kepadamu selama-lamanya. Qala, berkata dia Sayyidina Ma'qil bin Yasar, maka mengetahui oleh Allah hajatnya laki-laki kepadanya mantan istri, dan hajatnya mantan istri ke mantan suaminya.
Maka menurunkan oleh Allah, wa idza talaqtumun nisaa fa balagna ajalahunna fala ta'duluhun. Falamma sami'a Makil, maka tak kala mendengarkan akannya ayat alisina Makil, berkatalah sina Makil, san amli rabbi wa ta'ah, aku siap mendengarkan bagi perintah Tuhanku dan taat. Kemudian memanggil Yasina Makil akannya mantan suami istrinya, mantan suami saudari perempuannya. Maka dia berkata, uzawwijuki wa uzawwijuka wa ukrimuka, aku kawinkan akanmu, aku muliakan akanmu. Nah, itu namanya sami'na wa ta'na. Wujuhul qiraat, cara-cara baca qiraat. Membaca oleh jumhur salasata quru'in ke hamzah. Membaca oleh Imam Nafi' salasata quru'in dengan kasrah waw dan tasdid tanpa hamzah. Membaca oleh Imam Hasan Basri salasata qar'in, patah qaf dan sakin ra, dua qiraat. Yang kedua membaca oleh jumhur illa ayya khafa alla yuqima hududallah. Membaca oleh Imam Hamzah illa ayyu khafa bina majhul, kemaya mabni lil majhul. Dibaca juga illa ayyadhanna, quri'ah, itu qiraah yang tidak jelas siapa yang baca itu, sehingga tidak disebutkan siapa imamnya. Membaca oleh jumhur wa tilka hududullahi yubayyinuha dengan ya, yubayyinuha Allah. Membaca oleh Imam Asim nubayyinuha dengan nun, dia nun ta'zim, mu'azzim nafsah. Wujuhul i'rab, qauluhu ta'ala wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihin. Al mutallaqat i'rabnya mubtada, jumlah fi'liyah adalah khabar. Yatarabbasna fi'il fa'il itu untuk khabar. Kemudian salasata quru itu mansub atas dzaraf. Boleh juga maf'ul bih dari fi'il yang dibuang. Artinya yatarabbasaz zawju, menahan diri oleh suami, salasata quru, 3 kali suci. Yang kedua, qauluhu ta'ala wala yahillu lahunna an yaktumna an wa ma ba'daha bita'wil masdar fa'il bagi yahillu, ay an, kalimat setelahnya yaktumna, berarti ana al-masdariyah mentakwilkan fi'il yaktumna kepada masdar, berarti hasilnya adalah kitsma nuhunna, tidak halal bagi mereka bahwa menyembunyikan oleh mereka. Takdirnya adalah la yahillu lahunna kitsmanun, sementara ma isim mausul dengan makna alladhi menjadi maf'ul bagi yaktumna. Wala yahillu lahunna ay yaktumna ma itu isim mausul maf'ul.
Firman Allah, walirijali alaihinna daraja. Lirijal itu khabar muqaddam. Lihul jar, rijal majrur, jumlah jar majrur, khabar muqaddam. Nah, kemudian daraja adalah khabar mubtada. Daraja adalah mubtada muakhar. Boleh mendahulukan nakirah li taqaddumil jari wal majrur alaihi, karena terdahulu jar majrur di atasnya. Nah, kalimat wala tumsikuhunna diraran li ta'tadu. Diraran itu adalah maf'ul li ajli. Jangan kalian tahan akan mereka karena memudaratkan. Maf'ul li ajli ai min ajli dirar, kalian tahan dari karena memudaratkan, nanti untuk memudaratkan, menahannya. Wa jawaza ba'duhum ayyakuna mansuban 'alal hal, membolehkan oleh sebagian ulama bahwa ada ia diraran mansub atas nama hal, artinya mudarin, akadan memudaratkan mereka. Dan bagi ta'tadu muta'ala diraran, diraran li ta'tadu. Nah, bismillah, insyaallah. Alhamdulillah. Lataifut tafsir. Intisari pertama, firman Allah yang berbunyi, wal mutallaqatu yatarabbasna, itu adalah khobar. Nah, maksudnya adalah lafadznya khobar. Nah, ini memantik pakai sini. Wal mutallaqatu yatarabbasna, bermula wanita-wanita yang diceraikan itu menahan diri mereka. Berarti lafaznya adalah khobariyah. Wal muradu minhu al-amru, yang dimaksud di sana adalah perintah. Berarti khobariyatul lafzi, insyaiyatul makna. Karena insyai pada tiga, ada perintah, ada doa, ada iltimas. Artinya liyatarabbasna, hendaklah mereka menahan diri. Faidatuhu, faedahnya adalah at-tambihu ila anna mimma yanbaghi, pemberitahuan. Faedahnya itulah tambih, memperingatkan kepada sesungguhnya di antara perkara yang pantas ai yatalaqqa bil qabul, bahwa menyambut ia seseorang dengan penerimaan dan musara'ah, bergegas kepada melakukan dengannya. Nah, berkata sahib kitab Kasyaf, ta'biru anil amri bi sigatil khabar yufidu ta'kidal amri, mengungkapkan perintah tapi dengan redaksi perintah itu memberi faedah penekanan perintah. Isyarat, lagi memberitahu, bi annahu, sesungguhnya perintah itu di antara perkara yang wajib, ayatalaqqa, bahwa menyambut ia seseorang, menerima ia seseorang dengan bersegera kepada menjunjung tingginya. Faka'annahunna, maka seolah-olah mereka wanita imtasalnal amra, mereka sudah menjunjung tinggi perintah tersebut. Fahuwa yukhbiru anhu mawjudan, maka dianya khobar
itu telah memberitakan ya khabar darinya perintah itu maujud, sudah ditemukan. Bermula mereka yang dicerai itu menahan diri mereka, padahal mereka belum menahan diri, tapi dikhabarkan sudah atau sedang menahan diri. Di sana letak balaghahnya. Wa nasiruhu qauluhum fid du'a. Bandingannya adalah perkataan mereka dalam doa, rahimakallah, telah merahmati akan kamu oleh Allah. Nah, itu kan berita bahasanya kamu sudah dirahmati Allah. Padahal harapannya adalah, maknanya adalah semoga kamu dirahmati oleh Allah. Nah, padahal doa semoga kamu dirahmati oleh Allah diberikan redaksi pasti kamu sudah dirahmati oleh Allah, ini mengandung kesan penekanan. Nah, sesuatu harapan tapi sudah dikatakan sudah. Ukhrija fi suratil khabar, diriwayatkan atau diungkapkan dalam bentuk berita karena sudah yakin dikabulkan. Ka'annaha wujidat rahmah, seolah-olahnya itu sudah didapatkan rahmat, seolah-olahnya rahmat itu sudah didapatkan akan rahmat. Fahuwa yukhbiru anha, dia hanya memberitahukan tentangnya rahmat, padahal belum, itu baru harapan. Intisari nomor 2, mengkaitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan menahan diri dalam ayat ini dengan menyebutkan anfus. Yatarabbasna bi anfusihin, jadi disebutkan kata-kata anfusihin, anfus. Walam yazkurhu fil ayah as-sabiqah, dan Allah tidak menyebutkan akannya kata-kata anfus pada ayat terdahulu. Nah, ayat terdahulu tarabbusu arba'ati asyhur. Nah, menahan diri 4 bulan. Tidak disebutkan kata-kata anfus. Di sini kenapa disebutkan kata-kata anfus? Fama hiyal hikmah? Apa hikmahnya? Jawab, anna fi zikril anfusihunna tahyijan lahunna ala tarabbus. Sesungguhnya di dalam menyebutkan kata anfus di sini itu mentahyij, membangkitkan, menyemangati, mendorong bagi mereka wanita untuk menahan diri. Kemudian menambah dorongan bagi mereka untuk qam'i nufusihinna, menahan diri-diri mereka dari keinginannya diri, dan hamliha ala intidhar, menyabarkannya diri untuk menunggu. Lianna anfusan nisa tawamih ila rijal, karena sesungguhnya diri-diri wanita itu tawamih. Apa itu tawamih? Coba lihat di kamus. Lepas. Menunjukkan pemandangan kepadanya, memahabihi pergi dengan dia, sumuh takabur memegahkan diri. Apa? Takabur memegahkan diri, sumuh Memegahkan. Terus tomih, tomah, tomoh
yang menginginkan kebesaran, yang bercita-cita tinggi. Yang menginginkan. Lianna anfusan nisa, karena sesungguhnya jiwa-jiwa wanita tawamih itu sangat menginginkan kepada rijal, laki-laki. Faradallahu, maka menginginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ai yaqma'na, menahan mereka akan diri-diri mereka, wa yubalignal hawa, dan yubaligna, sangat berusaha mereka, yubaligna, mengalahkan mereka akan hawa nafsu, dengan menjunjung tinggi perintah Allah Ta'ala bagi mereka dengan menahan diri. Wal mukhatab fil ayatis sabiqah arijal, yang dituju pada ayat atau yang diajak bicara, yang ditujukan pembicaraan pada ayat terdahulu itu laki-laki. Falam yujad zalika da'i ila taqyid, maka tidak ditemukan demikian yang mengajak kepada mengkaitkan. Fatadabbar dzalika sirr daqiq, pikirkan olehmu demikian rahasia yang halus. Nah, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru wa la yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir. Ayat mana sudah? وَبُعُولَتُهُنَّ حَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. Jadi kata-kata dalam ayat itu khitab kepada laki-laki. At-talaqu marratan fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan wa la yahillu lakum an ta'khudhu antum ataitumuhun antum illa an yakhafa hududallah fa in khiftum antum. Nah, tilka hududullah fala ta'taduha antum fala tahillu lahu min ba'du. Jadi khitabnya kepada laki-laki, tapi penegasan hukum terhadap wanita. Nah, al-mukhatab fil ayat sabiqah ar-rijal falam yujaz zalika da'i ila taqyid, tidak ditemukan demikian yang mengajak kepada mengkaitkan, maka renungkanlah zalika sir daqiq, demikian rahasia atau sir yang halus. Kenapa aturan-aturan yang semestinya wanita yang mengerjakan, tapi khitabnya kok ke laki-laki? Nah, apa hubungannya? Kita beliau pikir sendiri. Al-Latifus Salisa, intisari nomor 3 adalah firman Allah, in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir. Itu adalah syarat, jawabnya dibuang. Dala alima sabab, menunjukkan di atasnya oleh kalimat yang telah terdahulu. Walaisal ghardu minhu, tidaklah maksud dari demikian itu mengkaitkan dengan iman. Jadi yang harus melakukan iddah itu adalah yang beriman.
sehingga mengeluarkan ia akan kitabiyah. Berarti wanita-wanita kitabiyah yang diceraikan oleh suaminya, mereka berada di bawah perlindungan muslim, karena laki-laki muslim, karena suaminya muslim, atau zimiyat, karena dia berada di bawah negara Islam. Berarti wanita zimmi itu nggak perlu ya tarabbasna, karena syaratnya adalah iman. In kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir. Jawab, itu bukan maksud ayat itu, bukan mengkaitkan dengan iman, sehingga harus mengecualikan kitabiyah. Akan tetapi dia yang maksud adalah tahyij, menyemangati, wa tahwil al-amri, membesarkan perintah, membuat kesan besar perintah di dalam diri mereka. Nah, itu juga dalam hadis-hadis, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifa, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Apakah hanya orang beriman yang dengan Allah dan hari akhir saja yang harus diam, harus bicara yang baik-baik? Enggak, itu bukan syarat. Itu adalah mentahyij, kemudian membuat kesan perintah itu besar dalam diri mereka. Hadhihi tariqatun muta'arifah fil khitab. Ini adalah metode yang sudah maklum di dalam pembicaraan. Takulu, kamu katakan, in kunta mu'minan fala tu'dhi abak. Jika kamu orang beriman, jangan kamu sakiti bapakmu. Maka kalimat-kalimat ini juga digunakan dalam bahasa bayan. Kalau masuk surga silakan berdiri. Orang-orang yang mau masuk surga silakan berdiri. Nah, maka yang nggak mau berdiri jangan pulang marah sama tukang mubayi, karena bahasa sana bukan bahasa syarat. Bahasa sana ada bahasa tahyij. Tapi kalau dikatakan kalau duduk masuk neraka, itu baru marah. Nah, yang mau masuk surga silakan berdiri. Yang cinta dengan hari esok silakan berdiri. Saya walaupun nggak berdiri, cinta juga hari esok. Kenapa ngomong gitu? Itu nggak tahu peribahasa. Orang tahu peribahasa itu maksudnya bukan khilafiyah, bukan syarat, bukan ta'yin, tapi itu adalah tahwilul amri fin nufus. Wa in kunta musliman fala tughashshin nas. Kalau kamu seorang muslim, jangan kamu tipu orang. Hadhihi hiya nuqtah fit ta'bir. Inilah inti di dalam memberikan ungkapan. Nuqtah, poin. Intisari nomor 4, firman Allah yang berbunyi, wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihin. Suami mereka lebih berhak merujuk mereka. Artinya ahaqqu bi raj'atihin, lebih berhak merujuk mereka. Berkata Imam Fakhru, hikmah dalam menetapkan hak rujuk itu, sesungguhnya manusia madama ma'as-sahibihi, selama dia bersama pasangannya, sesungguhnya manusia madama, selama dia bersama pasangannya, la yadri, dia tidak tahu, hal tasyukku alaihi mufaraqah aula, apakah sulit di atasnya oleh berpisah atau tidak. Fa'idha faraqahu, maka apabila dia berpisah dengan pasangannya, fa'inda dhalik yazha, ketika itu baru tahu. Falau ja'alallahu talqatal wahida maniatan minarujuk, kalau menjadikan oleh Allah talak satu penghalang dari rujuk,
la azmatil masyaqqah 'alal insan, sungguh besar keberatan, sungguh besar kesulitan di atas manusia. Karena qad tazharul mahabbah ba'dal mufaraqah, kadang-kadang muncul cinta setelah berpisah. Apa pepatah Minang itu? Apa pepatah Minang untuk kondisi seperti ini? Penyesalan, sudah berpisah baru sadar, sudah berpisah baru cinta, menyadari sesuatu setelah berlalu. Sebanyak itu pepatah Minang, satu saja untuk hal ini. Allah karim. Summa lamma kana kamalut tajribah, tatkala adalah kesempurnaan mencoba itu tidak hasil ia dengan sekali saja, maka menetapkan oleh Allah akan hak rujuk setelah berpisah itu 2 kali. Itu hikmahnya. Karena sekali mencoba kadang-kadang orang masih gagal, rasa-rasanya bisa dia berpisah, kemudian dicarikan lagi. Setelah carikan kali kedua memang tak bisa lah saya, baru dia pulang dia. Nah, baru sempurna tajribahnya, percobaannya. Ini tadrij dan tertib itu menunjukkan atas sempurna rahmatnya Allah Ta'ala dan kelembutannya Allah dan hambanya. Jadi dari kalimat at-talaqu marratan, nah bagi orang fikih dia hanya membayangkan hukumnya. Bagi orang fikih dan orang yang mendalami makna ayat, dia justru merenungkan kasih sayang Allah di dalam kalimat at-talaqu marratan. Nangis ya ucapannya Mangkarawi, at-talaqu marratan. Ditemui oleh kamu cerai? Enggak. Kenapa nangis baca ayat tadi? Kamu enggak tahu ya hikmah ayat itu. Itu luasnya kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia orang salah paham ini. Maka dikatakan dengan perbuatan yang sama, waktu yang sama, dengan kebersamaan yang sama, ada orang memiliki kondisi lebih sempurna daripada yang lainnya. Nah, hal ihwal yang ada di dalam hati pada saat itu yang berkaitan dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makan dalam satu nampan, lauk yang sama dan makan yang sama. Nah, itu beda makamnya itu yang makan. Dengan amalan makan itu beda makam semua orang itu. Ada yang bilang karena pari lapar, makamnya makam hewan. Nah, lapar makan makam hewan. Ada lagi makan karena perintah Allah, kulu washrabu. Nah, itu dah makam manusia. Nah, ada dia makan karena memuliakan kawannya. Sebetulnya dia nggak mau makan, tapi makan aja menghargai orang lain. Nah, itulah lagi makom. Nah, ada lagi dia makan perintah Allah
Kalau Allah nggak perintah mungkin nggak makan. Kemudian mengamalkan hadis Nabi, ingin melihat bekas nikmat Allah, kemudian mensyukuri nikmat Allah, kemudian mengembirakan yang menghidangkan makanan, kemudian mengembirakan teman makan yang di samping. Dia makan banyak, sebenarnya nggak mau banyak, tapi supaya kawannya bisa makan banyak. Takriman lahu. Nah, itu lain lagi makomnya. Nah, sama dengan tadi at-talaqu marratan. Ada tahfiz baca at-talaqu marratan, hafalan doang nggak ngerti apa itu maksud. Ada tafaqquh memahami at-talaqu marratan, talak 2 kali cuma boleh rujuk, yang lain nggak boleh. Berarti cuma paham hukum saja. At-talaqu marratan, nikmat Allah yang luar biasa. Khair. Latifatul khamisah, intisari nomor 5. Firman Allah yang berbunyi, walahunna mislul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Bagi mereka istri itu seperti sesuatu yang merupakan kewajiban mereka dengan cara baik. Di sana ada kalimat ijaz. Ijaz itu ringkas, tapi bismillah. Al-Latifatul Khamisah, intisari nomor 5, firman Allah, walahunna mislul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Bagi mereka istri seperti sesuatu yang ada ya sesuatu terhadap mereka. Jadi bagi mereka itu seperti sesuatu alaihinna, terhadap mereka, bil ma'ruf. Jadi haknya sama dengan kewajibannya. Lahuna hak, alaihinna kewajiban. Mereka punya hak sama dengan kewajibannya. Berarti kata-katanya ringkas, maknanya dalam. Nah, la yakhfa 'alal mutamakkin min ulumil bayan. Hal ini tidak tersembunyi terhadap orang yang sudah mumpuni daripada ilmu bayan. Tadi pagi memantik. Nah, ini bagian pada ilmu bayan. Maka sungguh dibuang dari awal itu qarinah kedua. Dibuang dari yang pertama dengan ada qarinah yang kedua, dibuang dari yang kedua dengan ada qarinah pertama. Ya. Ka'annahu qil, seolah-olahnya dikatakan begini, lahunna 'ala rijal minal huquq. Bagi mereka istri terhadap laki-laki dari hak-hak. Mislul ladzi lirijal, seperti sesuatu yang bagi laki-laki terhadap mereka wanita dari hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Wa fihi min ilmil badi', di dalamnya itu juga ada ilmu badi'. Tadi ibda', tadi keindahan, ilmu badi'. Jadi ilmu bayan, ilmu mantik, ilmu ma'ani, ilmu badi', ilmu balaghah. Nah, di sana dari sisi ilmu badi'nya adalah ma yusamma bittibaki bainal lafzai lahunna wa alaihinna. Menserasikan antara dua lafaz lahunna dan alaihinna. Dan dia adalah tibakun baina harfain. Itu menserasikan, menseimbangkan dua huruf sebetulnya. Hunnanya sama, cuman ala sama li. Ada orang-orang membuat sebuah peribahasa, bunyinya begini. Itu bagian pada ilmu badi'. Man lahu zahabun pannasu ilaihi zahabu. Pannasu ilaihi zahabu.
man laisa lahu zahabun fannasu anhu zahabu. Coba artikan. Apri Bisa. Man lahu zahabun fannasu ilaihi zahabu, wa man laisa lahu zahabun fannasu anhu zahabu. Man lahu malun fannasu ilaihi malu, man laisa lahu malun fannasu anhu malu. Artikan apa? Zahra ngangguk-ngangguk apa itu? Dan kamu punya emas, maka orang lain yang pergi. Orang yang pergi ngambilnya, Zahabu, pergi jauh. Man lahu zahabun, orang yang baginya emas, fannasu ilaihi zahabu, maka orang-orang kepadanya akan pergi kepadanya. Wa man laisa lahu zahabun, orang enggak punya emas, fannasu anhu, orang-orang darinya pergi. Jadi kalimatnya sama, cuma merubah ilaihi sama anhu. Man lahu malun, orang-orang punya harta, fannasu ilaihi malu, orang-orang kepadanya akan cenderung. Wa man laisa lahu malun, orang enggak punya harta, fannasu anhu, orang-orang jauh darinya, malu, cenderung, jauh darinya cenderung, pergi meninggalkannya. Nah, itu salah satu contoh ilmu badi, hanya merubah huruf anhu sama ilaihi. Di sini juga sama, lahunna dengan alaihinna. Sungguh menjelaskan ya Nabi SAW akan sebagai nihab pada hajjatil wada, dengan firman-Nya, dengan sabdanya Nabi, ala ketahuilah, inna lakum ala nisaikum haqqa, sesungguhnya bagi kalian terhadap bini-bini kalian itu hak. Walin nisaikum alaikum haqqa, bagi istri-istri kalian terhadap kalian ada hak. Fahaqqukum alaihinna, maka hak kalian di atas mereka adalah alla yutikna, bahwa tidak membentangkan mereka, menghamparkan mereka, fursakum, tempat tidur kalian, man takrahunna, man takrahun, orang-orang yang kalian benci. Wala ya'zanna fi buyutikum, tidak memberi izin masuk oleh mereka ke rumah-rumah kalian, liman takrahun, bagi orang-orang kalian benci. Ala ketahuilah, wa haqquhunna alaikum, hak mereka terhadap kalian, antuhsinu ilaihinna, bahwa kalian bertindak baik kepada mereka di dalam pakaian mereka dan makanan mereka. Nah, suaminya Masya Allah, baju, jam tangan, baju, sendal, baru dia tahu. Istrinya suruh sabar. Nah, cukuplah baju tahun depan, kan gak keluar rumah, saya akan pergi dakwah keluar di masyarakat. Wanita itu harus zuhud penampilannya supaya tidak menyebabkan fitnah bagi laki-laki lain. Nah, disuruh pakai baju lebaran 2 tahun lalu, kan sama saja warnanya hitam juga, kan ada orang tahu. Nah, mulai cemburu di sini, murka Allah, harusnya di Allah marah. Khair. Nah, itu nggak boleh. Ya. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas, sesungguhnya beliau berkata, ini sesungguhnya aku la uhibbu, sungguh aku kepengen, an atazayyana limraati, wa aku menghias untuk istriku, wa aku menghias diri untuk istriku, kama tatazayyanu li, sebagaimana dia menghias diri untuk aku. Karena Allah SWT berfirman, walahunna mislul ladzi alaihinna. Nah, begitu.
Intisari nomor 6, darajah yang diisyaratkan kepadanya oleh ayat mulia walaihinna wa walirijali alaihinna darajah, itu bukan derajat tasrif, bukan derajat memuliakan, tapi dia ada derajat taklif. Taklif, pembebanan, bukan tasrif, bukan sunat gitu, bukan memuliakan yang hukumnya anjuran, tapi taklif, pembebanan. Sungguh menjelaskan akannya oleh ayat yang kedua pada surah An-Nisa, dia adalah qawamah, bertanggung jawab, mas'uliyah, dipertanyakan atau juga bertanggung jawab. Qawamah berdiri menunaikan hak-haknya, mas'uliyah bertanggung jawab, wa infaq dan memberi infak. Itu darajahnya laki-laki, darajat taklif, bukan darajat tasrif. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Nah, itu qawwamun, laki-laki bertanggung jawab terhadap wanita. Itu maksud darajah itu. Wallahu ta'ala qad wada'a mizanan, sungguh Allah SWT menetapkan timbangan yang halus ditafadu, untuk tafadu, saling mengungguli. Dia adalah takwa dan amal soleh. Itu timbangan yang halus. Siapa yang unggul, siapa yang lebih, siapa yang mulia, standarnya adalah takwa dan amal soleh. Inna akramakum indallahi atqakum. Maka kadang-kadang wanita itu lebih unggul di sisi Allah daripada 1000 laki-laki. Nah, ini dianya adalah awal mabda yang adil, permulaan adil yang mulia. Intisari nomor 7 berkata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, awal khuluq yang pernah ada dalam Islam itu pada seorang wanita, istri Sayyidina Sabit bin Qais, yang datang jumpa Rasul sallallahu alaihi wasallam, berkata, ya sang istri, ya Rasulullah, la yajmu ra'si wa ra'sa syai'un abada. Tidak mengumpulkan akan kepalaku dan kepala dia oleh apapun selama-lamanya. Wallahi ma u'ayyibu alaihi, ma'aibu alaihi, tidak aku anggap kurang dia dalam hal akhlak, dalam hal agama. Suami saya itu enggak kurang akhlaknya, enggak kurang agamanya, tapi enggak ada yang bisa menyatukan kepala kami. Walakin akrahul kufra ba'da Islam, aku khawatir ingkar setelah Islam, takut saya membangkang nanti. Ma'utikuhu baudan, utiku baudan, aku tidak mampu akannya, akan marah. Ini rafa'tu janibal khaba, para itu akbala fi iddah. Sesungguhnya aku mengangkat sudut. Ini rafa'tu janibal khaba'i, khaba tutupan. Sesungguhnya aku mengangkat sisi tutupan, maka aku melihat dia akbala fi iddah, fi uddah, datang ia pada sejumlah orang. Dilihat tirai jendela itu, buka tirai kaki atas, dilihat suaminya datang dalam sekelompok orang. Suaminya pulang dari masjid, dari rombongan orang itu, istrinya intip daripada tirai, angkat begitu, fa idza wa asyadu sawadan. Ternyata dia yang paling parah di antara mereka hitamnya. Wa aksaruhum qoma, yang paling pendek di antara mereka tingginya. Wa aqbahuhum wajhan, yang paling jelek di antara mereka mukanya.
Nah, jadi bagaimana saya mau menyatukan kepala saya dan dia? Nah, itu kondisinya. Oh, akhlaknya bagus, agamanya bagus, cuman itu kan nggak bisa saya tahan. Nah, takut nanti saya marah-marah sama dia. Akhirnya saya kufur setelah masuk Islam. Faqala, maka berkata ia, kode faqala zawjuha maka berkatalah suami daripada wanita tersebut, ya Rasulullah, a'taituha afdala mali, aku sudah berikan sama dia yang paling bagus hartaku, hadikatan di kebunku, fa in ruddat alayya hadikati talaqtuha, kalau dikembalikan kepada kebunku aku ceraikan dia. Nah, ternyata begitu cara dia mendapatkan, karena dikasih mahar banyak sekali, terutama tergiur mahar. Nah, ketika bercampur suaminya dengan suami-suami orang baru tahu. Tadi ganteng aja nampak ketika sendiri. Nah, maka jangan sering ngumpul-ngumpul. Nah, supaya nggak kelihatan jelek. Faqala laha alaihissalam, berkata ya kepadanya wanita oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mata kulit, apa pendapat kamu? Kata wanita itu, na'am, saya bersedia. Wa insya'a zidtuhu, kalau dia mau aku tambah. Nah, itu udah gawat dia itu. Jangankan membelikan kebun, mau dia tambah setapa. Kalau berkata ya Sayyidina siapa perawinya tadi? Sayyidina Abdullah bin Abbas, fa farqa bainahuma, memisahkan ya Nabi antara keduanya. Itu penyebabnya. Latifah yang 8 berkata Allamah Abu Sa'ud. Ya, Abu Sa'udnya bilang Saudi ya, kan? Wada'a ismul jalil fil mawaqis salasa. Wada'a atau wudi'a, diletakkan nama Allah yang agung pada tempat yang 3. Pertama, alla yuqima hududallah tilka hududullah wa may yata'adda hududallah. Pada tempat domir, harusnya pakai domir saja sana. Alla yuqima hududallahi tilka hududu wa may yata'adda hududah, pakai domir. Tapi digunakan Allah nggak pakai domir, li tarbiyatil mahabbah, untuk mendidik mahabbah, menanamkan rasa takut kepada Allah dan memasukkan rasa takut ke dalam hati. Kemudian ta'kibun nahyi bil wa'idi lil mubalaghah fit tahdid, menutup larangan dengan ancaman supaya berlebihan dalam menegaskan. Wallahu a'lam. Ahkamus syariah. Panjang ayatnya, panjang juga bahasannya. Ahkamus syariah ini belum tahu bisa tamat dalam semalam. Sepertinya bisa 3 malam. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, wassalamu alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin.